Sobat Sehat, perkenalkan nama saya Dame Evalina Simangunsong, dosen di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan. Ingin mempresentasikan promosi kesehatan pada wanita dalam mengendalikan peningkatan berat badan. Perlu kami jelaskan bahwa dalam siklus kehidupan seorang wanita akan mengalami suatu masa yang disebut dengan periode perimenopause, yaitu masa 5 tahun sebelum menopause dan 10 tahun setelah menopause. Akan terjadi ketidakseimbangan hormon estrogen yang menyebabkan seorang wanita cenderung mengalami peningkatan berat badan hingga mengalami obesitas. Kelebihan berat badan dan obesitas akan menjadi faktor risiko kejadian peningkatan tekanan darah atau hipertensi yang menyebabkan terjadi peningkatan jumlah darah yang dipompakan karena makin besarnya massa tubuh. Dampak jangka panjang kadar estrogen yang rendah di dalam tubuh wanita menopause akan menjadi faktor risiko yang memunculkan berbagai masalah kesehatan seperti keropos tulang, gangguan sirkulasi darah, kenaikan kolesterol, adipositas atau kegemukan, dan gangguan metabolisme karbohidrat yang kesemuanya tergolong pada penyakit tidak menular atau PTM. Dan bila tidak dilakukan upaya pencegahan, maka wanita menopause akan menjadi penyumbang terbesar dari kejadian penyakit tidak menular. Apa yang perlu dilakukan pada wanita agar masa kehidupannya yang sepertiga bagian lagi tetap produktif dan berkualitas di masa menopause? Sangat perlu menjaga perilaku hidup sehat sebelum masa itu tiba. Apa perilaku hidup sehat itu? Jagalah keseimbangan berat badan, karena dengan memiliki berat badan yang berlebih akan berpotensi untuk terjadinya obesitas. Bila sudah memiliki kelebihan berat badan sebelum menopause, maka peluang peningkatan berat badan setelah menopause akan semakin besar. Upaya pencegahan seperti apa yang akan dilakukan? Lakukanlah pengukuran indeks massa tubuh atau IMT secara teratur, minimal 1 kali dalam 3 bulan secara mandiri. Dengan mengetahui peningkatan berat badan secara dini, maka akan lebih memudahkan kita melakukan upaya penurunan berat badan. Cara menghitungnya cukup dengan memakai rumus berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter kuadrat. Klasifikasi IMT dapat digolongkan pada golongan sangat kurus bila IMT-nya lebih kecil dari 17, kurus bila IMT-nya berada di antara 17 dan sampai lebih kecil dari 18,5, dan IMT normal bila IMT-nya 18,5 sampai 25, sedangkan digolongkan pada gemuk atau overweight bila IMT-nya lebih dari 25 sampai 27, sedangkan klasifikasi obesitas bila IMT-nya lebih dari 27. Bila IMT dalam batas normal, pertahankanlah dengan tetap melakukan aktivitas fisik. Akan tetapi, bila IMT sudah masuk pada klasifikasi gemuk atau overweight, berhati-hatilah agar berat badan tidak semakin meningkat. Lakukanlah pengendalian dengan cara berikut. Menjaga pola makan dengan cara makanlah minimal 6 kali per hari, sarapan, cemilan pagi, makan siang, cemilan sore, makan malam, dan cemilan malam. Kurangi asupan lemak, tingkatkan asupan karbohidrat, dan makanlah protein yang cukup. Jangan makan lebih dari 30 gram lemak per hari. Makanlah lebih dari 1000 kalori per hari. Bagi yang sudah obesitas, sangat perlu memperhatikan hal di bawah ini.
Utamakan konsumsi protein rendah lemak. Makanlah buah utuh sebagai makanan selingan. Hindari buah durian, mangga, sawo, cempedak, pisang, dan alpukat. Banyak minum air putih. Konsumsilah sayuran yang diolah dengan rebusan atau tumis. Dan pengendalian yang kedua adalah lakukanlah latihan fisik secara teratur, minimal 3 kali dalam seminggu dengan durasi minimal 30 menit untuk 1 kali latihan. Dianjurkan untuk melakukan latihan fisik dalam menjaga kekuatan otot tulang dan sendi atau latihan Ottosen. Wanita perlu menjaga kekuatan otot, tulang dan sendinya sedini mungkin, mengingat penurunan estrogen akan terjadi seiring dengan meningkatnya usia. Bahaya osteoporosis akan mengancam di masa tua. Upaya promosi yang telah diuraikan di atas telah tertuang dalam satu aplikasi yang dinamakan aplikasi Jacobs. Aplikasi ini berisikan pengukuran indeks massa tubuh, pola makan yang seimbang, serta video latihan Ottosen. Aplikasi ini dapat diunduh dari Play Store sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh wanita di dalam menambah pengetahuan dan menjaga keseimbangan berat badannya. Pemanfaatan aplikasi diharapkan dapat meningkatkan perilaku sehat dan dapat terpola di dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Semoga upaya pencegahan dini ini dapat menjaga keseimbangan berat badan wanita dan akan terhindar dari risiko terkena penyakit tidak menular. Terima kasih, salam sehat, bravo wanita Indonesia.